Sekali lagi hadrohnya berhenti. Saya pengen dengar suaranya. Ya Rob. Waghfir lana ya wasi'al huwal turja sapa likulihau. Jale, sekali lagi sing main kendangnya tok, terbukane tok. Sekali lagi yang bener. Ya Rob. Sallu ala Nabi Muhammad. Ning langit malaikate bengok bib. Lagi asalele. Allah pengajiannya sampai subuh. Ora iso. Kowe kuat aku modar. Saya besok pagi dapat undangan ke Jakarta bib. PP. Jadi saya harus pulang ke Semarang, besok terbang Jakarta, pulang ke Solo, malamnya Wonogiri, besoknya di balik kota Solo sama Mas Gibran. Aku capek. Sedekane gowedhe ana bolongane. Pak Lurah, rasa guyang-guyu Pak Lurah. Mangan cangkeme Lurah iki. Ini Beb, hanya dua yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Iya, Habib udah ngerti. Ndang Rabio Beb, selagi amat Beb. Ya Allah Beb, sakit Beb. Oh tenan Beb, ojo ditunda-tunda Beb. Oh enak, kacang rasanya gurih, lah dikacangi ya perih ya. Sakit Beb. Habib bilang sama ceweknya calon istrinya, non mati ketemu bak saja dibacai kelap. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, orang kayak bocah hadroh kuwi. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi. Amit bocah saiki durung ijab wis wani nge. Bocah sing iki. Ya. Kowe lho sederhana HP iki lho. Sapa jenenge kuwi? Lah sing ngahingi kuwi lho. Lah si ini tak kei sangu nggih jajar kok kene rene. Ini sih, ini, wah jerawatnya oke ya Allah. Masa jalanan HP wae, HP ini cross gaya. Baru kira sih, 15.
Kok raimu tua banget gini tapi. Ya Allah, Roji. Aduh kok duitku oke ya aku bingung ki aku. Sego gandul ki sak piring piro? 200.000 matamu kuwi. Sego gandul 200.000. Ini wae kan kalau Habib besok lah nyeluk bojone Abi wa Umi. Nah, ketika kowe ora usah melu Abi wa Umi. Kowe nyeluk bojomu gandul, bojomu nyeluk kowe gondal. Ye. Ati gondal kan. Wis nyata kayak 500 iki jajan ora bocah. Ji, ro. Lu. 8 5. Nah, kata koni, kalau kamu dikasih uang biasanya ditabung apa dicelengi? Diceleng. Malah top up FF kebijian. Top up FF beb. Lanjut duit ditabung lagi ngeslot. Sing bener dikasih uang ditabung bukan dicelengi. Maka kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng? Raji, tak ada nih. Rupamu elek nggak masalah. Cewek ayu itu sunnahnya nikah dengan cowok jelek, supaya berlaku syukur dan sabar. Nah, jadi kan macammu elek, ada. Insya Allah besok bojomu remuk sopo sing kondo. Ya sing Ji, makasih ya Ji. 500.000 rek. Aku rong amplopan. Sopo ketua panitia Pak Lurah iki Pak Lurah? Ketua panitia kowe dhewe. Sapa? Oh, kae to. Rasa lunga kowe, aku pamit kowe minggat. Tapi wong kene blangkone api-api nggih. Ya siapin aku lah. Ayo saiki iki tren kula blangkon trenku. Padha, Bib. Apa nih? Siapa sing moro tempat saya? Jenengan, aku wis teko lanang gak tak temoni kok ngopo. Lanang kok nemoni ya Beb ya. Jadi saya kan musim lagi marah LGBT kayak di Jakarta, pertemuan LGBT internasional di Jakarta. Saya menolak pertama kali, Pak. Kuwi iki sing salah wong wedok kok. Kenapa sekarang banyak laki-laki suka dengan laki-laki? Yang salah istri. Karena begitu suami pamit mau keluar rumah, istrinya bilang, "Papa, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Dan sekarang tuh aneh-aneh Pak Lurah. Kemarin terakhir apa? Pernikahan anjing. Pakai budaya Jawa. Itu bagi saya penghinaan terhadap budaya Jawa. Budaya Jawa itu adiluhung, kok iso-isone digo asu. Tapi di satu sisi itu ada sindiran bagi jomblo, asu rabi. Masa Pak murah ya? Beb Ali. Apa lho Beb? Sumpah guyon Beb, aja nesu Beb. Aku kan mlebu surga gandul jubahmu Beb. Oke, insyaallah esuk mlebu surga gandul HP Bali nggih. Ora kena ganduli rogoh isine. Ana cerita Beb zaman saya kuliah. Kan dulu kalau saya kuliah ngebis, Bu. Naik bis jalur tiga kok patah. Nah, ini ada orang Arab pakai jubah kayak Habib Ali itu. Nah, tangannya begini, kan gandul. Ada copet masuk, ternyata copetnya cewek. Nah, dirogoh Saib. Lah, ternyata gak ketemu dompet. Lah, ketemunya itu. Kan bingung, Pak. Akhirnya orang Arab bilang, "Delok ke Mbak E, ente lepas anak teriak." Modar. Ente lepas anak teriak. Akhirnya sampai turun gak dilepas. Ya Allah. Itu kayak orang padi haji. Orang padi haji gak bisa ngomong Arab, mau ke Masjidil Haram. Akhirnya tanya sama orang Arab, Masjidil Haram. Diterangke pakai bahasa Arab ora paham. Akhirnya orang Arab cuma bilang, ihdinas siratal mustaqim. Arabnya kon lurus wae. Karena orang padi walaupun gak bisa bahasa Arab mesti hafal Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kon lurus karepe. Begitu jalan orang padi malah belok kiri. Orang Arab teriak, malah dolin. Saya kan tiap tahun haji, Pak. Kayak ini saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah.
Dipanggil oleh Allah, amin Pak. Untuk ziarah Makkah Madinah. Uncangmu kesusu wae kok. Ada 10 amalan di bulan Asyura. Disebut Asyura itu sebenarnya dari bulan Syura, itu dari Asyura. Yang dimaksud Asyura itu sebenarnya hari ke-10 bulan Muharram. Kalau hari ke-9 namanya Tasu'a. Hari ke-10 Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura itu susah, A-nya hilang jadi Suro. Untung yang hilang A-nya. Coba kalau yang hilang Ro-nya, kan bahaya. Asyura. Tapi saya itu angkat topi ya Pak ya, untuk kiai-kiai kampung Mbah Mudin zaman dulu. Kiai-kiai Mudin itu beb, itulah maca donga ora fasih tapi mandi. Karena yakinnya itu lebih, iktikadnya itu lebih. Makanya jenengan persane coba Mbah Mudin kampung itu. Lah maca donga kadang-kadang domire salah kabeh kok. Maca donga selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi beb. Domire double, wis ana al takrif si ana domir. Nah, padahal kudune salah siji. Inna nas'aluka salamatan fid din atau fi dinina. Double tapi mandi, Pak. Wong tua mbiyen niku lak ngimame ora fase blas, Pak, tapi hebat. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Mungkin mandi lho. Wong mbiyen iki luar biasa kok. Mungkin apa mboten? Kadang-kadang bismillah ya semeleh. Kaya ana wong di toko mara teng bapak kula. Pak Kiai, toko kula tuh kemalingan terus. Mbok tolong kula diijazahi. Ya sudah kamu bacakan ayat kursi. Saya enggak hafal Pak Kiai. Ya sudah enggak usah baca ayat kursi. Terus pripun? Kursi wae. Kursi. Jora kemalingan karena yakin gitu loh. Loh kadang-kadang tahlilan kayak irhamna ya arhamar rahimin. Mbah Mudin mati orang ngono, ngger kene ya ngger kono rong piring ngono ya. Ada 12 yang bisa kita lakukan di bulan Asyura. 10 ditambah 2 amalan lebih sempurna. Nomor 1 sum, poso. Tolong bulan Muharram rajin puasa. Wih, apa-apa nih. Puasa itu yang diharamkan hanya di hari raya dan ayyamut tasyrik. Di luar itu semuanya bisa digunakan untuk puasa. Napa meneh niki bulan Muharram. Mila kalau wae bar buka. Kula niku alhamdulillah Beb Ali sampai hari ini masih terjaga saya puasa Daud sejak tahun 2016. Saya berarti ini puasa Daud saya tahun ke-8. Saya itu punya cita-cita satu, pengen mati sampai mati besok tetap dalam keadaan puasa Daud. Itu saja. Karena saya meyakini dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Oh, pemenang Pak Lurah gelem poso, mesti cangkeme lurai mandi. Tapi kita era seneng poso. Buktinya apa? Wetenge gowedi. Poso bro, poso. Yes. Lurai langsung WA ketua panitia. Kowe salah milih kiai, Cuk. Ajur. Yes. Poso sum. Bulan Ramadan kemarin saya berbicara di hadapan Pak Jokowi soal puasa. Kenapa Pak Jokowi jadi orang hebat? Ibunya Pak Jokowi itu sampai akhir hayatnya istiqomah puasa yaumul isnen wa yaumul khamis. Puasa Senin, Kamis. Kenapa hari Senin disunahkan puasa? Lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis disunahkan puasa? Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Mila tolong jenengan poso, Bu. Ibu saya itu ketika kemarin di Mekah, kebetulan saya haji bersama bapak ibu kandung saya sama bapak ibu mertua saya. Untung istri saya cuma 1, Beb. Jadi mertuanya cuma 2. Coba kalau istri saya 4, mertuaku 8, Beb. Bangkrut aku, Beb. Gitu. Ya kan? Itu hikmahnya menikah cuma 1, Pak. Maka jangan pernah ragukan kesetiaan saya. Saya selalu bilang, mencari suami, perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Laki-laki juga mengatakan mencari istri solehkah itu susah. Pertanyaannya, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka ingat, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Lah Habib ki rabine repot.
mesti rata-rata golek Syarifah. Tapi Habib ki menangan oleh Rabi Syarifah, oleh Rabi Ahwal. Sing paling repot Syarifah, rabine kudu karo Habib. Ora mungkin gelem karo Ahwal. Mila sak ganteng-ganteng kok ora bakal ditampa karo Syarifah. Mila aku golek artis wae. Nikita Mirzani matamu ki ngawur wae. Nikita Mirzani ki nduk pakaiane seksi tapi yo salat. Nikita Mirzani ki yo zakat, yo gede. Pahalane. Kok apane iki lho? Masa kowe ngomong susune? Jangan dong. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2, Beb. Kalau 1 su. Kalau 3 su. Tapi yang jelas cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Habib Ali dong paham. Pak ospek Beb saiki Beb. Habib geleng-geleng ya Allah. Susu. Bojone pinten, Pak? 1. Oh, 1. Pak Lurah berapa istrinya? Bagus. Baru 1. Pak Lurah istrinya baru 1, tapi ben-bengi mangku purel wae ngono. As ketok rupane Lurah iki ketok. Serapa apa Pak Lurah selingan ngono Lurah ya. Oh, ana bojone sumpah guyon, Bu, guyon. Rasa nesu, Bu. Bojone sing ndi? Ya Allah, sing wedok wantenge kaya ngono, sing lanang pecicilane kaya. Yes. Allah ki adil loh. Sing wedok anteng, sing lanang pecicilan. Adil lagi mawon Pak Lurah nggih. Sing sabar, Bu, nggih. Di bojo Lurah sing sabar. Ketok anteng ning kene Pak Lurah yo. Lah ning omah yo galake ra umum ketok. Semule kok diajar karo Bu Lurah. Berarti bener omongan Gus Miftah mau ngerti ngono modar ya. Boten Bu Lurah, estu itu benar. Di balik kesuksesan seorang lurah, seorang suami, pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya Pak Lurah semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ora Pak Lurah. Poso. Lurahnya pengen jadi lurah yang selamat. Istrine sregep poso nggih bojone, angsal Bu. Pak Lurah umpamane sibuk ning kantor, Bu Lurah ning omah poso. Pak Lurah lali kurang sholawate, Bu Lurah nambahi sholawate. Yang ngimbangi saya itu istri saya. Saya rajin puasa kurang sholawat, istri saya nggak kuat puasa karena sakit, tapi dia rajin sholawat. Malam gini mesti laporan. Tasbih digitalnya difoto, Bah, ngapunten, sholawat saya hari ini cuma 20.000. Jadi sedina niku minimal 20.000, 25.000. Itu everyday kulla yaum yang dibaca oleh istri saya. Saya kan jarang pulang, Pak. Begitu pulang saya pengen sama istri saya, Bun, ayo kelon dia sholawatan. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Enak, Bun. Tapi sholawatan, Pak. Wong wedok aja nganti wong lanang njaluk mau tolak, jangan. Sebisa mungkin kamu layani. Bila perlu wong lanang belum minta, kamu sudah tawari. Pak, nyoh. Pahala gede tak kandhani. Lah Habib beda. Sesuk mlebu kamar bojone bengok ning Habib. Abi, untanya sudah siap. Habib jawab, "Oke. Hajar mi." Lalu raya beda, malam Jumat bojone turu langsung nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Bu, poso, poso. Untuk anakmu, untuk suamimu. Pak Lurah tugasnya berat, istri ndongake poso.
Bojone mangkat kantor, ibu angkat tangan doa, ya Allah lindungi suami saya di kantor dari godaan korupsi, dari godaan menipu rakyat, dan dari godaan janda-janda terlaknat. Mandi Bu Lurah, tak ewangi Bu Lurah. Mau dongake tetep ra mandi tak geyebuke bocah Pak Lurah. Sing nomor loro napa? Siji sum, poso. Nomor loro napa? Tambahi bulan Muharram salatnya. Wes mulai malam ini minimal nanti pulang. Kalau takut gak bangun sebelum subuh pulang sholat witir 3 rakaat. Innallaha witrun wallahu yuhibbul witir. Allah niku ganjil dan Allah mencintai perkara yang ganjil. Mila nyuwun sewu. Innallaha witrun. Allah ganjil minimal dengan jogo sholat witire. Sadurunge turu. Nanti kalau bangun bagaimana Gus? Tambah tahajud, nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi, karena nggak ada 2 witir dalam satu malam. Mau tidur witir, kok besok pagi sebelum subuh bangun minimal qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Niki ijazah Mbah Mun mangiling-iling. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Fatihah plus Alam Nasroh. Rakaat kedua Fatihah plus Alam Taro. Jenengan gak bakal kere selamanya, amin. Pak Lurah, qobliyah Pak Lurah. Neng aku curiga subuhnya ketinggalan apa mana qobliyah? Alon-alon Pak Lurah. Santai wae Pak Lurah, alon-alon. Aku biyen tahun dablek kok Pak Lurah. Aku lah nganteni wong dablek lah biasa Pak Lurah. Jadi kalau saya itu dengan orang yang belum sholat saya nggak pernah benci, tapi saya doakan, tak fatihai. Ya Allah, aku di konco rong sholat al-fatihah. Di fatihai tetap ragil sholat tambahi yasin dan tahlilnya. Bablas, ojo lah, lurah, ngendi ki mau nguren rejo tak dongake panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri, amin. Tapi hakul yakin, saya meyakini Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Aku apil ndongake Pak Lurah ya. I love you full Pak Lurah. Paling mulih Lurah mbatin, ngendi omahe Miftah Awas. Aku sesuk mlebu surga Lurah rong ketok tak goleki Pak Lurah. Tenan wis. Ndi Lurah tasik mampir neraka sekedap Gus. Ya wis tak enteni aku ngono ta. Waduh wae. Tapi tak delok Pak Lurah. Sum sol, siji poso, 2 salat. Nomor 3 napa? Soli, tambahi salat silaturahmine. Sum, soli, sol. Poso, salat, silaturahim. Jenengan sowan ngene Beb Ali ning Tayu, Beb sowan. Lha ngopo kowe sowan? Golek suguhan gratisan. Silaturahmi itu artinya apa? Silah itu artinya nyambung, rohmi itu kasih sayang. Mila kula salamke kali panitia Pak Lurah, lak ngundang mubalek apa kiai apa habib, tulung didatangi, jangan hanya melalui WA. Lah jaman ben kan kula tasih kober ngurusi saniki lak kula mboten wong ratusan WA yang masuk. Sing ngurusi bocah-bocah niku. Lah dulu kurang ajar, Beb. Gus, tanggal ini bisa ngaji di tempat kami enggak? Saya bilang, mohon maaf sudah isi. Bisa enggak saya dicarikan pengganti? Lah cocokmu ki lho. Kowe ki ngaturi bare kok dadi panitia kon goleki penceramah iki kepiye ta ngono. Kowe ketok mung kelakuane wong nguren yo kan ketok mbiyen. Ora ya. Wong nguren wingi sowan apa mboten? Oh, sowan yo ora nggawa apa-apa gaya. Ayo Pak Lurah ya. Ampun. Niki silaturahim. Ayo sing di sana kadang jangan sampai mutus silaturahim. Saya itu sedih Pak. Kadang-kadang kita dengan misanan sudah nggak kenal, dengan ponaan sudah nggak kenal, dengan anaknya Pak Di Bude kita nggak kenal. Kenapa? Karena sudah hilang tradisi silaturahmi. Kalau dulu Pak saya di rumah masa kecil saya, bapak saya itu perintah bodoh, tolong dulurmu sing adoh kayak Paranono. Itu dalam rangka silaturahmi. Maka kata Nabi, orang yang memutus silaturahmi haram masuk surga. La yadkhuluna jannata qati'un. Orang yang mau silaturahmi, 1 dipanjangkan umurnya, 2 dimudahkan rizkinya, amin. 3 digampangkan jodohnya, amin. 4 dilunaskan hutangnya, amin. Bagaimana caranya? Bayar dewi.
Kalau Anda punya banyak hutang, silakan datang ke rumahnya Pak Lurah. Ngapain? Ayo nangis bareng. Ngono Pak Lurah ngurus BLT mu mendas sih. Apa mana hutangnya warga nih? Yes. BLT mu beres Pak Lurah. Beres, paling mung curiga. Aku ora keduman. Lah ngopo? Karo lurahe dibagi dulure dhewe. Ngono. Sing ngomong ngono kuwi biasane jilbabe pink. Ana ra jilbabe pink iki. Wong yo melu guyu, heeh. Yo ngarep dhewe. Yo raine ditutupi. Gayane nutup rai iki tak pikir risin. Bulno pamer cincin. Ora cincine, pantesan tangane jempol kabeh. Sumsol lisol, kemudian yang keempat zur aliman. Niki, ziarah marang wong alim, baik yang mati maupun yang hidup. Pak Lurah, kalau punya warga, punya kasih, punya pegawai kelurahan, kok atine atos gampang diajak ziarah kepada kiai dan habaib. Soalnya nopo an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak PSK, PSK dengerin, apa Gus? Memandang wajah orang alim itu ibadah. Langsung mbak-mbak bilang, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Bagaimana iso ngeloni? Aku langsung melayu, golek nggon sing luwih kepenak. Untuk pengajian, pemikir apa ya? Masa aku kelon, ora mungkin lah. Masa aku ngomong. Cangkeme lurai, hahaha. Kamu pengalaman ya. Dendam marah aku lurai. Yes. Aku seneng di lurah gaul. Serapa apa Pak Lurah? Saya itu nggak pernah ngurusi dosa pribadi orang. Yang penting jangan melakukan dosa sosial. Kowe lak dosa personal kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Kowe tobat luwih gampang. Tapi kalau kamu dosa sosial, hati-hati. Kamu nggak bisa langsung tobat dengan Allah. Harus minta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Maka jadi pejabat jangan sampai menyakiti hati rakyat. Kalau kamu menyakiti hati rakyat, kamu berdoa, ya Allah ampuni saya telah menyakiti hati rakyat. Gak bakal ditompo. Kamu harus minta maaf kepada rakyatmu, baru minta maaf kepada Allah. Maka saat dablek-dablekmu Pak Lurah, aku pesan jangan pernah kamu sakiti hati rakyatmu. Wah, I love you full Pak Lurah. Yo, jadi aku ngomong ngono iki men ra nesu karo aku asih. Selawatan bisa ya, jam 12 sih. Ayo. Apa le sing apik selawate sing urung apa, Bib? Apa? Nambah apa? Oh, nambah ngaji apa nambah selawat? Jam 12 sih, Rek. Iki mesti piro? 1 poso, 2 salat, 3 silaturahmi, 4 ngunjungi wong ngalim. Sisi meneh. Napa selanjutnya? Atwaq tahil. Napa niku? Menjenguk orang sakit. Pak Lurah, lawan warganya sakit ditengok. Dongake, bawakan oleh-oleh. Orang Arab Saudi itu kalau sakit nggak langsung ke rumah sakit. Yang diperbanyak adalah sodakohnya. Mila pas musim haji Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau sodakoh di Arab Saudi gila-gilaan. Jeruk sak truk dikasih jamaah haji. Apel sak truk beda karo wong muren. Jeruk telu ngenteni tanggane lorok. Kayane ora. Jane yo ning rumah sakit nggo panganan iki yo sing seneng ora sing lara kok. Sapa? Sing nunggoni. Ya mila wong lara mon iso menehi hadiah kok. Buktine dhek lara, Pak Lurah teko nggawa mike mati. Siji meneh sing utama napa? Rasul yatimi famsah. Kepala anak yatim kamu usap di bulan Muharram. Yang dimaksud diusap kira mau ngene iki tok, tapi template duwe 100.000 nyoh ngono lho. Lah mung template tok ngopo mung ngene-ngene. Pesan saya satu Pak Lurah. Kalau mau mengadakan santunan gak usah dipermalukan di atas panggung lah anak-anak itu. Ya toh? Mung 2.000 template ndas ngisini-ngisini. Caranya bagaimana? Uangnya dihimpun, anak yatimnya diparani ke rumah. Gak usah dibawa ke atas panggung. Itu mempermalukan anak yatim, betul? Kalau anaknya itu pinter, dia merasa dia dipermalukan. Kalau anaknya goblok, mohon maaf, akan ada ketergantungan tiap tahun nunggu dinaikkan ke atas panggung. Mental kere. Termasuk ibu-ibu punya anak di rumah.
Jangan pernah ajari anakmu mental kiri. Lebaran, Pak D-nya dari Jakarta datang. Nah, Pak D datang, sana minta uang. Mental kiri. Itu salah. Anak saya nggak boleh seperti itu. Bu, kurang ajarnya lagi apa? Begitu anak punya uang, mbok cerewet. Sini nak, ibu simpen. Halah, itu investasi bodong tak kandani. Lah wis dijaluk ibune Pak Lurah, enggak mungkin balik. Apa meneh wong wedok jilbabe ijo. Halah wis. Oh, fatayat. Aku kira saya nganggo seragam fatayat atau muslimat. Saya bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat. Bedanya apa? Dari baunya. Fatayat parfum, muslimat fresh hair. Oh ambune remuk. Tolong gitu tenanan nih anak yatim. Kita muliakan mereka lah. Mumpung ini masih Muharram. Jenengan urunan sego. Orang Jawa itu kan lucu Pak. Kalau suruh urunan uang biasanya berat, tapi kalau nasi bungkus biasanya kuat. Per keluarga bikin 5, sumbangkan kemana, mumpung ini Muharram. Gak usah dinaikkan ke panggung. Beb, uangnya gak seberapa, tapi malunya seumur hidup. Saya itu kalau bulan puasa, tanya Mas Yuja orang Pati ini, mengumpulkan 2.000 anak yatim. Saya bilang sama istri saya, tolong untuk VIP sama anak yatim makannya jangan dibedakan. Dan saya tidak mau memanggil mereka anak yatim, tapi saya sebut apa? Sahabat kecil Gus Miftah. Tak seneng-seneng ke? Bun, bikin makanan yang enak untuk mereka. Jangan dibuat malu. Kadang-kadang nyantuni 2.000 nendur panggung diulus-ulus ndase. Ya ta moga-moga kowe sabar ya Le ya. Sing nyekel wong 100 benjut ndase tak kandhani. Ngelu ndase ngene-ngene iki lho. Ya Allah, Rasul yatim famsah. Masih banyak ini baru 5 Aku capek Aku capek, Beb. Alah sing menjadi rondo moh, Beb. Kayaknya Habib bariki dipijetian. Awak mending omah yo ono sing mijeti, Beb. Kan no Habib. Ya Allah, moga-moga Habib dan suwat ya Allah. Minimal dengan janda anak 15 ya Allah. Kemudian yang selanjutnya tasodak. Setelah mengusap anak yatim dengan sedekah, yang selanjutnya tasodak sedekah secara umum. Ibu bapak lan duit-duit ojo pelit. Jangan pernah mengatakan saya menunggu kaya baru sedekah, tapi katakanlah saya sedekah sampai saya menjadi kaya. Kalau Anda ingin sedekah nunggu kaya, pertanyaannya, kalau Anda sampai mati tidak kaya, berarti Anda tidak pernah sedekah. Hei Pak Lurah, rungokno kupingmu. Tak sodakoh. Coba saya ngomong sodakoh. Kalau seandainya malam hari ini warganya Pak Lurah, ono kotak infak. Dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Rongokno Pak Lurah wargamu. Jujur Pak Lurah. Kan kurang ajar, Beb. Lihat monyet di kebun binatang uang sakunya 100.000. Pengajian lihat Habib, lihat kiai infaknya 1.000. Berarti luwih larang munyo. Bu, luwih larang munyo nama kiai, munyo. Jenengan luwih ngajeni kiai nama munyo. Karo-karone matamu kuwi. Kuwi berarti matake kiai kaya munyo. Allah. Tasodak, banyak sedekah. Kemudian yang selanjutnya waqtasil, bulan Muharram diperintahkan untuk sering-sering mandi. Ya, kuwi adus setahun pisan. Wis to. Kalau Habibnya besok ketemu calon istrinya, Habibnya akan bilang, kelak kamu akan menjadi alasan terkuat untuk mandi wajibku. Iya. Nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari minal jinabah. Hai lillahi ta'ala. Salah. Wah, ketasil. Harus banyak mandi Pak bulan Muharram ini. Ini ora usah ngoko macam-macam. Koyo aduse ning kali bareng-bareng maksiat tok. Adus. Saya kemarin haji ketemu Mbah Yai Toifur.
Mbah Yai Thaifur itu istimewa Purworejo. Apa keistimewanya Pak Lurah? Setiap mau sholat mandi, Masya Allah. Jadi di Mekah itu Pak, di hotel, saya bersama beliau dari duhur sampai maghrib. Mau sholat duhur mandi, mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi. Ternyata beliau itu kalau mau sholat mesti mandi. Bocah nguren, nguyo hera cewek. Ya Allah, malah sangune ilmu tutup ke tiang listrik. Ya Allah. Si Rozi yang nerima uang saya tadi sebenarnya putih. Ini gara-gara kencing di bawah tiang listrik, orang cewek. Tutul ke delalah nyetrum lah. Jadi direng kayak Rozi. Rozi. Tolong bulan Muharram banyak mandi. Kemudian yang selanjutnya wasi alal ghiyal, menambah nafkah keluarga. Ini berita baik untuk ibu-ibu. Nanti pulang bilang sama suaminya, Pak, nafkahnya tambahi. Yang bebas tidak akan ditagih sama istrinya siapa? Habib Ali. Mergo durung duwe. Aman, Beb. Ada yang nagih, Beb. Kalau Pak Lurah mulai tambahi. Moh rasah keloni. No Pak Lurah, tambahi Pak Lurah. Umane Pak Lurah nafkahi bojone di bulan Muharram, di luar Muharram 2 juta. Ya nanti pulang tambahi Pak Lurah 2 juta 10.000. Lumayan loh Bu Lurah nambah 10.000. Bu Lurah kan dinafkahi berapapun dari Pak Lurah diterima Bu Lurah. Dikasih nafkah sebulan 500.000 enggak masalah. Makanya pakai apa tiap hari? Iwasin. Semono wae. 200.000 enggak masalah. Makanya pakai apa? Cukup garam. Kok dinafkahi sebulan 50.000 enggak masalah. Belikan apa? Kalender disawang setahun awet. No Pak Lurah. Ya, wis nambahin nafkah keluarga. Kemudian perintah selanjutnya, qalim dufro, memotong kuku. Aja tahu kuku nih. Motong kuku itu termasuk al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan. Ayo, mumpung bulan Muharram dihitannya api. Sopo kondora oleh. Itu. Yang belum sunat saya sarankan, sunatnya di Jepara saja, nggak usah di Pati. Kalau kamu sunatnya di Jepara, subhanallah, bentuknya api, mesti ukir-ukiran. Anu engung ini. Oh, Beb Ali ini Jepara biyen. Wah, ukir-ukiran iki, Beb. Habib, kama salihada. Bentuknya ukir-ukiran. Mbak Ayo kurang ajar. Aku ngomong Habib Ali sunat di Jepara langsung disyuting. Kamu penasaran ya? Ya Allah. Saya tadi siang pengajian sunatan. Saya ucapkan Ki, selamat menempuh bentuk baru. Kalau besok kan Habib Ali nikah, selamat menempuh hidup baru. Kalau yang sunat, selamat menempuh bentuk baru dengan helm baru. Nomor 1 sunat, nomor 2 motong kuku, al-khamsatu minal fitrah. Nomor 4 ngerok kumis. Bapak-bapak, kumis sunah dikerok. Kalau jenggot sunah dipanjangkan dikit. Kalau kumis dikerok, tapi sunah nggak wajib. Habib Ali dikerok kumisnya jelek, makanya beliau nyinggung kumis. Kalau kamu punya suami berkumis kayak Habib Ali, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Buaya. Ya Allah, laki-laki itu memang buaya, Beb. Makanya menikah dengan perempuan ketemu dengan lubang buaya. Bener toh? Buaya itu supaya tidak kemana-mana dimasukkan ke lubang buaya. Laki-laki adalah buaya, perempuan adalah lubang buaya. Pak Lurah, yes. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Ini juga fitrah. Suaminya, Pak Lurah pulang kerja tidur Bu Lurah ngarok. Kok keleke dawa dicabuti? Sunnah Rasul. Langsung diguajul loh Bu Lurah. Kemudian yang nomor 5 nopo Pak Lurah? Yang nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Niku juga fitrah. Cuman pesan saya satu, kalau motong rambut kemaluan itu jangan menggunakan apa sih ngerok kumis jenenge?
Yang begini loh, jangan pakai itu, tapi pakai gunting. Karena kalau dikerok pakai itu, mohon maaf, gundul. Wih cepet masuk angin tak kandani. Loh pori-porinya terbuka, wih tenan loh wih. Lagi kita guyon ini medis loh Pak. Jadi kalau motong pakai gunting Pak Lurah, bukan pakai kerokan. Kalau kerokan terlalu gundul, nanti berpotensi masuk angin. Lawes masuk angin reso ngene ngene iki lho gitu Pak Lurah. Nah. Tapi ingat Pak Lurah, walaupun itu sunah dipotong, ingat Pak Lurah dipotong sendiri. Jangan ke salon. Nanti ke salon. Pak Lurah mau ngapain? Potong. Potong apaan? Kerimbat Pak Lurah. Malah bleaching barang. Malah lagi di kelabang Pak Lurah ya. Olim dufro sing 11 niku nuwun sewu. Ngetok kuku. Terakhir wasuratul ikhlas kul al-fatasil. Di bulan surah ini minimal jenengan membaca al-ikhlas 1000 kali. 1000 kali sebulan itu dikit Bu. 1000 dibagi 30 berapa Pak? Berapa Pak Lurah? Ya cuma 35 sehari enteng. Istrinya Gus Miftah sehari minimal 1000 kali. 1000 kali itu kalau dibaca beneran Bu nggak sampai 1 jam. Lah ini 1000 al-ikhlas dibaca sebulan berarti sehari cuma 35. Berarti bar sholat minimal cukup 5 atau 6 kali. Selesai Pak Lurah. Al-ikhlas. Kul huwallahu ahad. Sebulan 1000. Pumpung ini Muharram belum selesai dibaca Bu. Bar Fatihah, Fatihah ping 1000, al-ikhlas ping 1000. Fatihah itu mandi Bib. Saya pernah praktek. Kopi panas tak bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Subhanallah, sakti betul itu ya Allah. Ajib. Berbahaya dah. Rolas wis rampung. Pun maca hasbirobi bareng-bareng. Saya persiapan ke Jakarta besok pagi. Saya diundang ngaji sama Pak Prabowo di Jakarta. Aku capek. Bonus. Tahun depan ngaji lagi Pak Lurah ya. Besok Pak Lurah ngundang dewi. Lurah sangang tahun kok numpang rah. Tapi saya terima kasih Pak Lurah, warganya luar biasa. Tepuk tangan untuk Nguren Rejo. Wah keren. Insya